berdasarkan penelitian ulama, apa manfaat yang langsung dirasakan oleh orang yang memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia masih hidup di dunia? Apa manfaat yang dirasakan itu? Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jawaban salam yang ketiga itu dengan ikhlas, tenang, membuat panas langsung redup dan mendung. Alhamdulillah. Cukup ya salamnya ya, baco-baco ya. Cukup apa kurang? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anqadhana binuril ilmi min dhulumatil jahalah وهذانا بالاستبصار به عن الوقوع في عميات الضلالة ونصب لنا من شريعة محمد أعلى علام وأوضح الدلالة وكان ذلك أفضل ما من به من النعم الجزيلة والمناح الجليلة وأناله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Baco-baco, bagaimana mukaddimah pidato saya? Keren mana dengan kepala Kanwil Kemenag tadi? Jawab dengan jujur, jangan bohong. Kalau bohong dosa lo ya. Kalau bilang keren saya berarti menyakiti beliau. Kalau beliau keren beliau berarti kalian tidak jujur atau menyakiti saya. Bagaimana jawabannya ibu-ibu guru? Keren mana mukaddimahnya? Basa-basi kalau bilang semuanya. Yang benar adalah keren menurut istrinya masing-masing. Tepuk tangan. Yang saya hormati para Andre Guruta, para guruta kalau di Jawa itu Romo Kiai, Poro Kiai. Kalau kemarin di Polman itu Anang Guruta ya. Iya. Para ustaz, kalau di sini Puang, kalau di Jawa itu pakainya Gus. Kalau di sini Puang, makanya ada istilah Puang Makkah, Puang Rama. Kalau di Jawa pakainya Gus. Khususnya Ketua Kemenag Kabupaten Pinrang yang insya Allah kalau presidennya ganti naik jadi Kanwil. Amin Allahumma amin. Saya nggak kampanye pilpres. Juga saya hormati ini senior saya, guru saya, Kiai Haji Dr. Andes Ansor MA, Kepala MAN Kabupaten Pinrang. Sekaligus beliau ini juga
aktivis NU tulen sejak muda di IPNU, IPPNU, Ansor, namanya Ansor, pernah jadi ketua Ansor Kabupaten, sekarang ketua PCNU Kabupaten Pindrang, walaupun SK-nya belum turun katanya. Yang saya hormati ketua MUI Kabupaten Pindrang, Basnas, dan semua Bapak Camat, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Para tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu guru yang saya hormati. Khusus untuk para siswa loh ya, bukan siswi ya. Khusus para siswa yang saya motivasi. Untuk para siswi mintanya saya apakan? Saya cintai. Berharap jadi istri kedua, kok pengen jadi istri. Para siswa dan siswi yang saya motivasi. Alhamdulillah biqadratihi wa iradati, di siang hari ini kita semua masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa sama-sama bersilaturahim, bermuajahah dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pembukaan apa tadi P5 dan P2 seterusnya. Alhamdulillah. Terlebih dahulu saya mau cerita dulu sedikit. Jadi saya ini adalah ketiga kalinya ke Sulawesi Selatan dalam tujuan dakwah. Saya pertama kali menginjakkan kaki di Sulawesi Selatan itu tahun 2017. Waktu itu ngisi peringatan acara Isra Mi'raj di Masjid Raya Makassar, terus halakoh di PWNU Sulawesi Selatan, dan di situ saya berkenalan dengan orang guru di sini namanya Ustadz Zainal Umar. Waktu itu mana orangnya? Oh, ini orangnya ganteng, tampan, mempesona. Loh, saya samar. Soalnya dulu 5 tahun yang lalu ketemu tuh kelihatan kurang ganteng, sekarang kok malah ganteng, jadi samar saya. Waktu itu beliau ketua sekretaris PCNU Pindrang pas di acara PWNU Sulsel. Juga waktu itu di Ansor Sulawesi Selatan dan seterusnya. Kedua, waktu itu saya diundang pengajian dan istighosah PMII Sulawesi Selatan di alun-alun Bulukumba, terus ngaji juga di PCNU Kabupaten Bantaeng dan seterusnya. Ketiga kali pernah saya ini sehari muter-muter di Makassar pernah, tapi muter-muter saja. Ceritanya saya habis ngaji dari Papua, transit di Makassar, tiba-tiba pesawat itu didelay sampai 1 hari. Akhirnya saya kontak kawan-kawan Ansor di Makassar. Saya lagi di Makassar, ayo Gus jalan-jalan saja. Udah makan coto, tapi alhamdulillah nggak diajak transit di rumah janda. Alhamdulillah. Kata mbak-mbak yang gadisnya, saya yang gadis aja mau kok nyari janda. Jangan bercanda. Nah itu kedua, ini adalah keempat kali. Jadi kemarin saya semestinya kemarin itu berada di Surabaya karena puncak Hari Santri Nasional itu dipusatkan di Surabaya 22 Oktober kemarin, sekaligus pengukuhan pimpinan pusat Pagar Nusa. Kebetulan saya masuk salah satu ketua pimpinan pusat Pagar Nusa 2003-2008. Jadi walaupun saya kayak gini pendekar, hati-hati kalian, jangan macem-macem. Tapi karena waktu itu saya ditelepon sama Puang Makkah sudah lama, maka saya tidak bisa menolak Puang Makkah alias Habib Abdurrahim As-Segaf. Jadi kemarin hari Sabtu itu kan peringatan Maulid Nabi di pesantren Syekh Hasan Yamani di Polman, karena Puang Makkah di sana adalah pengasuh pemimpin. Dan hari ini saya bisa bersilaturahim dengan Bapak Kanwil yang awet muda, yang wajahnya menyejukkan suasana Kabupaten Pindrang. Di samping saya ada Kiai Ansor yang mantan aktivis Ansor. Alhamdulillah. Para baco-baco, bece-bece, cowok-cowok, cewek-cewek, istilah orang Jawa ya. Bece-bece apa bece apa gimana? Kayak harus pokoknya gini, kalau mau belajar bahasa Sulawesi
itu harus belajar tajwid dulu. BC. Soalnya ada ikhfa, ada idgham dan seterusnya. Oleh karenanya saya tidak minat nyari istri orang Sulawesi karena saya tidak bisa bahasa Sulawesi. Tapi kemarin ada di PCNU Polman ada orang salaman sama saya. Dia ternyata tetangga desa saya dari Jepara, Jawa Tengah, suaminya orang Polman. Pintar sekali orang Polman nyari istrinya orang Jepara yang pintar ukiran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sebelum saya melanjutkan pengajian, saya ingin sama-sama mengajak semua yang hadir ini untuk membaca Pancasila. Loh, apa hubungannya pengajian dengan Pancasila? Jelas sangat relevan. Karena sekarang itu di mana-mana banyak orang yang mengklaim dirinya juru dakwah, mengklaim dirinya tukang pidato, tukang ceramah, tapi di mana-mana dia merongrong kesatuan NKRI, menerapkan paham radikalisme yang ingin menggusur Pancasila dan Undang-Undang 45. Betul? Makanya saya ngaji di Papua, di Kalimantan, di mana saya tetap akan mengawali pengajian saya dengan mengucapkan Pancasila. Apalagi sekarang acaranya Maulid Nabi sekaligus pemantapan Pancasila. P5L. Apa itu? P5 P2 RA. Ya, pokoknya begitulah intinya. Pemantapan Pancasila. Pancasila. Satu. Ayo terus. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Pintar semuanya hafal Pancasila. Tepuk tangan. Saya kira saya jebak 6, ada yang menyebutkan 6 bagi-bagi beasiswa dari kepala Kemenag Kabupaten. Wah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pertama, saya ingin mengapresiasi yang luar biasa kepada MAN Kabupaten Pinrang yang walaupun tanggal 21 Rabiul Awal alias Maulid Nabi telah lewat, tapi masih semangat, masih bersedia memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepuk tangan untuk MAN Pinrang. Silakan dicek di negara manapun. Walaupun saya pakai sarung, tapi saya sering jalan-jalan ke luar negeri. Jangan lihat sarungnya, lihat yang ada di isinya. Maksudnya isi kepala, pikiranmu ngeres. Catat Pak itu Pak, yang pikiran ngeres Pak, jangan dikasih lulus Pak. Di negara manapun itu tidak ada peringatan Maulid Nabi kok digelar di sekolah-sekolah. Apalagi tanggal 12 Maulidnya sudah lewat. Tapi hebatnya orang Indonesia bukan hanya di pesantren-pesantren, bukan hanya di masjid-masjid, sampai di sekolahan, di institusi pemerintahan, di kantor-kantor masih ramai peringatan Maulid Nabi. Tepuk tangan untuk orang Indonesia. Hebat. Apalagi tinggalnya di Kabupaten Pinrang. Gudangnya ulama, gudangnya kiai. Makanya saya kemarin bilang waktu pengajian di pesantren Syekh Yamani. Di sana banyak guruta, banyak habaib. Saya datang ke Sulawesi ini bukan mau ceramah, bukan mau ngaji. Tapi saya niat nimba ilmu, saya niat sungkem, kata orang Jawa, niat barokah, nimba barokahnya para ulama Sulawesi. Kenapa? Karena dilematis. Saya ditelepon sama Puang Makkah 2 bulan lalu, Gus, saya kangen sama Gus Nasrul. Gus Nasrul harus datang ke Makassar.
Siap puang. Tapi Gus Nasrul harus memberikan tausiah pengajian di sejumlah tempat. Saya bilang itu yang kurang tepat. Masa saya harus ceramah di depannya puang Makkah? Tapi satu sisi, kalau saya tidak datang, saya lebih berdosa. Masa dipanggil sama orang tua, sama guru kita, orang tua kita tidak datang. Saya bilang, saya siap datang ke Makassar, tapi saya niatnya apa? Saya niat sungkem, kata orang Jawa. Niat silaturahim, nimba ilmu minwon, doanya orang tua. Gitu. Jadi kalau saya kesini Pak Kanwil, amin saja. Belum, insya Allah ke depan Pak Kanwil. Jadi niatnya ini niat ngalap barokah. Bace-bace, boco-boco. Kalau bahasa Jawa bocah. Bocah-bocah itu ya anak-anak. Pertama, yang ingin saya katakan adalah ini berapa menit ini? Secapeknya saya saja ya. Secapeknya saya. BC-BC minta berapa menit? Cowok-cowok minta berapa menit? Ya cowok-cowok nggak betah lama. Dia merasa kalah pamor di hadapan cewek-cewek soalnya. Pertama yang ingin saya katakan adalah ingat. Inti daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Tadi saya sampai terpesona yang baca sholawat diterjemahkan bahasa Bugis. Saya tanya Pak Kepala Sekolah, bagaimana kalau saya carikan suami di Jawa itu Pak? Biar nanti buka kursus bahasa Bugis di Jawa. Jadi terinti daripada peringatan Maulid Nabi itu adalah membacakan sholawat dan salam kepada Rasulullah. Adapun tausiah, adapun ceramah, adapun mauidhah hasanah itu hanya tambahan. Ibaratnya orang habis makan ikan bakar, kalau belum minum itu tenggorokan masih terasa ser. Ibarat orang habis bersolawat, kalau belum ditambah dengan mau'idhah hasanah, belum ditambah dengan tausiah, belum ditambah dengan ceramah, itu masih belum terasa nikmat. Ibaratnya seorang cowok siswa SMAN, Man Satu Pingrang, ketika WA-nya sudah dibaca oleh seorang gadis cantik tapi belum dibalas, itu masih terasa hampa. Betul? Nah, jadi yang terinti adalah membaca sholawat Nabi. Selanjutnya, Haji Maulid dulu sedikit ya Pak Kepala. Saya ingin bikin kuis. Ada lupa tadi nggak bawa. Biasanya saya membawa sarung, sarungnya ditinggal di hotel. Yang bisa jawab akan saya kasih sarung. Karena sekarang sayanya tidak bawa sarung, yang bisa jawab dapat hadiah dari Bapak Kemenag Kabupaten. Kalau ada Pak Bupati, saya todong Pak Bupati. Di mana-mana ada Pak Bupati, Kepala DPRD. Saya nggak ngerti kalau Pak Kemenag mau hadir. Kalau ngerti tak WA dulu biasa. Pak Kemenag siapkan amplop untuk hadiah sama siswa yang bisa jawab. Biasanya begitu. Kalau ada bupati saya todong hadiah 1 juta dari bupati. Hadiah 1 juta dari ketua DPRD. Kalau nggak bisa jawab isi kotak amal sekolah. Saya ingin bertanya. Silakan yang bisa jawab acungkan tangan maju dan kasih mikrofon. Kalau yang bisa jawab cowok, ganteng, tampan, mempesona, nanti saya carikan calon istri di Jawa. Tapi maaf, kalau santri putri, siswi, tidak bisa saya carikan calon suami di Jawa. Sama kiainya saja tidak apa-apa. Sallu ala Nabi Muhammad. Pertanyaannya sederhana. Ayo, berdasarkan penelitian para ulama, belum dimulai sudah nyerah. Wah.
Padahal Pak Kepala Kemenag sudah menyediakan 200.000 loh hadiah loh. Berdasarkan penelitian ulama, apa manfaat yang langsung dirasakan oleh orang yang memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia masih hidup di dunia? Apa manfaat yang dirasakan itu? Berdasarkan penelitian para ulama, yang bisa jawab ngacung. Kalau siswanya nggak bisa, ibu gurunya yang masih jomblo. Ada yang bisa jawab? Maju, berdiri. Ya, nggak apa-apa. Nanti kalau benar dapat 200.000 dari Bapak Kementerian. Kalau nggak bawa dompet, hutang aja nggak apa-apa. Nah, kasih mikrofon. Mikrofon di bawah saja, di bawah saja. Kasih mikrofon, panitia, nah itu sebelah sana. Nah, sebutkan nama, alamat. Di sini di tengah-tengah. Nah, biar BC-BC-nya ngelihat. Ya, saya ulangi pertanyaannya. Sebutkan manfaat apa yang langsung dirasakan oleh manusia ketika manusia itu melaksanakan peringatan Maulid Nabi berdasarkan penelitian ulama. Cepat. Mendapatkan syafaat. Jangan cepat-cepat ngomongnya bro. Aduh, ini sampai saya nggak paham ini. Ulangi. Namamu siapa? Sebutkan dulu. Muhammad Al-Ikhlas. Oh, bapakmu dulu kurang ikhlas ya, makanya anaknya dinamakan Al-Ikhlas. Terus lanjut. Ulangi. Dapat syafaat. Itu terlalu umum bro. Yang secara detail. Bahagia. Terus kamu kalau WA sama cewek bisa panjang lebar, jawaban segini cuma sekalimat. Cita-citamu ingin jadi apa bro? Miliarder. Tepuk tangan dulu. Wah, ini bagus ini. Ulangi jawabannya, sebenarnya sudah mendekati kebenaran, tapi akan saya jelaskan. Apa fungsi yang langsung dirasakan ketika memperingati Maulid Nabi? Bahagia, Pak. Bahagia. Bahagianya tuh standarnya apa? Sebahagia kamu menerima WA dari cewek cantik. Terus apa lagi? Senang, gembira. Terus apa lagi? Kamu punya pacar enggak? Enggak. Pernah jatuh cinta? Kamu sering jatuh cinta tapi tidak punya pacar, berarti cintamu selalu tercampakkan. Kamu harus berguru pada saya, nanti tak kasih wiridan. Cita-citamu ingin jadi miliarder. Oke. Saya tambahi jawabannya sedikit benar tapi kurang luas. Dikasih saja hadiahnya 50.000, silakan. Dalam kitab Arfat Ta'rif bi Maulidis Syarif, Imam Nasiruddin Al-Jazari mengatakan, berdasarkan penelitian, ini silakan diamati. Sekarang memperingati Maulid Nabi, amati sampai 1 tahun ke depan. Barang siapa yang memperingati Maulid Nabi dengan landasan ikhlas, cinta Nabi, ikhlas karena mengagungkan Nabi, itu apa? Amanun fi dzalikal am. Pertama, orang tersebut dalam 1 tahun itu aman, dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari bahaya, dijauhkan dari gangguan-gangguan yang tidak menguntungkan. Yang kedua, masuk bro. Wa busra binailil buhyati wal murad. Dan yang kedua, orang tersebut akan bisa mencapai tujuannya tersebut di dalam 1 tahun itu.
Kamu bercita-cita jadi miliarder, tiap tahun kamu harus memperingati Maulid Nabi. Saya doakan nanti akan lahir Yusuf Kala kedua dari Pindrang. Setuju? Nah, gak usah minta hadiah ya, cukup doa saja hadiah ya. Soalnya Pak Kemenage nggak bawa dompet. Ada. Nah, gitu ya. Duduk dulu. Tepuk tangan dulu untuk suratul Ikhlas. Jadi itu diantara kata Imam Nasiruddin, diantara manfaatnya orang yang memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berdasarkan keimanan itu ada 2 poin. Insya Allah dalam 1 tahun itu kita sekarang memperingati Maulid Nabi sampai datangnya Maulid Nabi tahun depan itu amanun fi dzalikal am. Kita akan dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari bencana. Amin Allahumma. Yang kedua, wa busra binailil buhyati wal murad. Yang kedua, orang tersebut itu diberikan sebuah kebahagiaan dengan tercapai segala cita-citanya. Yang pengen naik kuliah, lulusan Eman Pindrang pengen masuk kuliah bonafid, insya Allah terlaksana. Amin Allahumma. Amin. Cukup segitu saja ya. Oh, ada hadiah. Ya, sini. Ya, nanti. Enggak jadi. Cukup segitu apa terus? Oke, saya lanjut. Kalian ini cocok kayak tukang parkir terus. Saya mau cek dulu. Siapa yang cita-citanya ingin jadi profesor? Ayo, BC. Yang pengen jadi profesor maju ke depan. Siapa yang pengen bisa bikin pesawat terbang kayak B.J. Habibie maju ke depan? Ayo, yang pengen jadi profesor coba maju ke depan, akan saya wawancarai. Tidak ada?